Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Hannah Gultop. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 24 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Puji nama Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam rumah Tuhan. Saya percaya setiap kita siap memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami puji, kami sembah Engkau Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus. Jamah setiap kami, biar setiap kami boleh mengalami Engkau Tuhan. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama katakan amin. Mari bertepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Mari bersama-sama katakan terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
Engkau Tuhan Yesus. Kemenanganku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Yesus Tuhan, kemenanganku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Terpujilah Engkau. Hiaralabaya shekerararara. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami puji, kami sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Jamah setiap kami Tuhan. Hiaralabaya shikiaralabaya se. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau Tuhan. Pikiaralabaya syarararararara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami sembah Engkau. Kiaralabaya syarararara. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Dengan iman katakan, kuasa yang ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir, Kau hadir Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Engkau Tuhan.
sambil angkat tanganmu buat Tuhan. Oh, Yesus, untuk apa yang Kau lakukan di kayu salib. Engkau yang sudah mati dan bangkit dan memberikan kami hidup, dan hidup yang berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami mau dengarkan firman-Mu, karena firman-Mu yang akan membawa kami untuk terus berjalan di dalam jalan kemenangan itu. Tapi kami percaya Engkau yang berkata, You are the author and the finisher of our faith. Engkau yang memulai perjalanan iman kami, dan Engkau juga yang akan memastikan kami sampai di sana. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengatasi semua yang mau menipu, mencuri, membunuh, membinasakan. Sehingga kami boleh pastikan setiap janji Allah yang adalah ya di dalam Kristus, itu mau kami katakan amin. Dan kami akan lihat semua janji-janji itu termanifestasi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kuasa yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya roh pewahyuan dan hikmat bekerja. Biar mata hati kami terbuka lebih lagi Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang menjadi warisan kami.
Kami tahu bagaimana kami boleh diberikan kuasa yang luar biasa itu. Kami tahu siapa kami. Dan kami mau terus mengerjakan apapun yang menjadi rencanamu, kehendakmu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami siap mau mendengar. Biarlah Roh Kudus Engkau berbicara. Setiap tanah hati yang baik yang kami mau berikan, persiapkan. Sehingga setiap benih firman jatuh di tanah hati yang baik itu menghasilkan buah sampai ratusan kali lipat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Luar biasa. Saya merasakan di tempat ini it's a family atmosphere. Dan di mana ada kesatuan hati, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Kita semua percaya itu ya. Nah, nama saya mungkin saya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang. Nama saya Hana, lengkapnya Yohana Gultom. Saya ini kawannya Ibu Gembala di tempat ini di sekolah Charis Bible College. Dan saya sangat diberkati dengan apa yang kami terima, kami diperlengkapi ya selama kami di Charis. Dan saya percaya kalau pemimpin di tempat ini mau belajar, mau dengan penuh kerendahan hati untuk belajar mencari firman Tuhan, karena tahu dipanggil untuk memberi makan. Maka saya percaya gereja ini akan jadi gereja yang bertumbuh. Gereja yang perkasa. Gereja yang bukan bayi-bayi rohani. Tetapi gereja yang tangguh, yang tahu apa rencana Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan tersebut. Amin. Ya, sehari-hari saya bekerja. Saya ibu dari seorang anak. Anak saya udah besar, udah dewasa, sudah mau 24 tahun bulan depan. Dan suami saya udah meninggal di 2010. Sudah 13 tahun saya mengalami betapa luar biasa indahnya waktu Tuhan sendiri menjadi suami saya. Karena dia berjanji dia sekali-kali tidak akan meninggalkan. Amin. Dan sehari-hari saya bekerja sebagai dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dan saya juga punya pelayanan bersama, di sini juga ada rekan saya, Ibu Puji, angkatan yang pertama dari Charis. Sama-sama kita juga mengerjakan banyak pelayanan di bawah Satu Hati Memberkati Negeri Ministry. Dan apa yang saya mau bagikan di hari ini waktu saya dengar temanya itu adalah tentang hati. Ini juga yang memang hari-hari ini sedang saya terus pelajari. Karena tadi ya, waktu kita tahu semuanya itu sebetulnya udah diserahkan kepada kita. Tapi kita perlu tahu, kita banyak lihat banyak orang jatuh bangun. Banyak orang akhirnya distracted. Ternyata salah satu masalahnya adalah hati. Jadi itu yang akan kita sama-sama gali hari ini. Dan saya percaya apa yang diterima pagi hari ini itu akan membawa terobosan dalam kehidupan kita. Waktu kita mengerti bagaimana kita menghandle isu hati ini, heart issue, maka kita akan bisa lihat percepatan terjadi. Ya, apapun yang Tuhan tetapkan buat kita, kita bisa lihat itu terjadi dalam hidup kita. Nah, saya berikan topik apa yang saya mau share hari ini adalah your future is in your heart. Jadi waktu kita tahu the future is in our heart, kita harus cek lagi ya, benar-benar hati ini kita nggak bisa main-main. Satu hal yang saya percaya, mata Tuhan, itu slide yang pertama ya, itu sedang menjelajah seluruh bumi dikatakan untuk apa sih? Melimpahkan kekuatannya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati kepadanya. Jadi seharusnya kalau gereja saja mengerti bahwa Tuhan tuh lagi cari-cari orang. Kita gak perlu bilang, oh Tuhan tolong pakai aku. Tuhan begitu dia lihat ada orang yang bersungguh hati kepada dia, maka dia punya begitu banyak rencana. Dia punya banyak begitu rencana dan dia sedang selalu mencari orang. Nah, kita perlu mengerti bahwa di setiap kita itu punya panggilan. Dan Tuhan mau percayakan sesuatu, rencananya, kehendaknya atas setiap kita. Mungkin itu keluarga kita,
itu pekerjaan kita, itu di dalam ministry. Tapi ada rencana Tuhan dan apapun yang kita kerjakan, kita harus mengerti bahwa Tuhan itu sedang mencari orang. Untuk seorang anak yang mungkin kelihatannya bagi dunia sulit, kenapa nih anak saya kok kayaknya aduh sulit sekali. Tapi Tuhan lagi mencari orang, siapa yang mau dipercayakan Tuhan, dikerahkan kekuatan untuk dengan iman melihat anak ini akan masuk ke dalam rencana Tuhan. Untuk ada satu pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau lakukan ya. Waktu kita tahu itu kehendak Tuhan, kita bisa mengerti bahwa Tuhan tuh lagi cari orang. Dan siapa yang mau itu ternyata adalah orang yang bersungguh hati kepadanya. Ini menjadi kunci. Yang Tuhan cari bukan orang yang capable, yang Tuhan cari bukan orang yang pinter, yang pandai, yang punya segala banyak hal gitu ya. Mungkin punya usaha, punya segala macam. Bukan itu yang Tuhan cari ternyata. Tuhan cari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dan resources, capacity, it's not a problem buat Tuhan. Kalau kita belajar teori organisasi, karena saya mengajar juga ya, saya mengajar di S1, S2, S3. Teori-teori organisasi itu mengajarkan bagaimana organisasi itu bisa berjalan, ya bertumbuh. Salah satunya adalah harus melihat kapasitas dan resources yang dia punya. Kan gitu, kita kadang-kadang mau mengerjakan sesuatu, kita pikir saya harus punya nih kapasitasnya, saya harus punya resourcesnya. Tapi Tuhan bilang yang dia cari bukan resources, sumber daya, yang dia cari bukan kapasitas. Dia cari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Ini kabar baik saudara dan Bapak Ibu di sini. Karena artinya siapapun juga bisa dipakai Tuhan. Siapapun juga bisa dipakai Tuhan. Apa yang kita perlukan Tuhan bisa tambahin. Saya kalau lagi penelitian perlu hikmat, lagi ada sesuatu yang ini kenapa begini ya. Saya minta hikmat dari Tuhan. Dan saya bisa berhasil, saya punya publikasi-publikasi yang terbit di jurnal-jurnal internasional yang sulit ditembus. Semuanya karena saya hanya bersungguh hati sama Dia. Dia serahkan hikmat yang saya perlukan. Begitu juga waktu kita mau melakukan bisnis, kita mau melakukan apapun juga. Tuhan hanya cari orang yang bersungguh hati. Kenapa? Karena firman-Nya berkata seperti itu. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Dia mau mencari orang untuk apa? Dia limpahkan kekuatannya. Jadi bukan pakai kekuatan kita. Tapi kekuatannya Tuhan. Dari kita kondisinya, syaratnya itu hanya satu. Sungguh hati kepada Dia. Bersungguh hati kepada Tuhan. Nah, saya mau bawa kita melihat cerita di balik ayat ini ya. Waktu saya renungkan, saya pelajari lagi ayat ini, saya juga baru sadar. Oh, ayat ini tuh ada konteksnya. Jadi kalau kita lihat perjanjian Asa dengan Aram. Pada saat itu raja di Yehuda, Asa, itu dikatakan kalau kita baca sebelumnya ya, Asa itu orang yang menyukakan hati Tuhan. Ya, dia hatinya tuh terpaut kepada Tuhan. Dan selama 30 tahun lebih dia memerintah, dia tuh bawa banyak terobosan. Dia mengembalikan bangsa Yehuda waktu itu kepada jalan-jalannya Tuhan. Bahkan ya kalau kita baca di situ, neneknya ternyata penyembah berhala, bangun patung, itu sampai dipecat jadi permaisuri, patungnya dirobohin. Jadi Asa tuh punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Tapi kita lihat mulai ayat pasal 16 ya, di sini 2 Tawarik 16, pada ayat 1 dikatakan di situ, pada tahun ke-36 pemerintahan Asa majulah Baesa. Baesa ini raja Israel. Jadi waktu itu kerajaan Israel udah terpecah. Ada Yerusalem ya, Yehuda di situ dan juga Israel. Nah, Raja Asa itu maju berperang melawan Yehuda. Dia mau memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Raja Asa. Jadi dia mau memperkuat kota Rama. Tapi lihat, jadi sebelum cerita ini, di situ Asa bersungguh hati kepada Tuhan. Pada saat itu ada tentara Ethiopia dan Libya datang menyerang 1 juta pasukan.
Tapi di situ Asa berharap kepada Tuhan dan Asa diluputkan. Asa menang. Jadi ini ceritanya dulu seperti itu gitu ya. Nah tapi setelah di sini lalu jadi setelah dia tahu Israel mau menyerang, dia mulai mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja. Nah di sini kita lihat ya, perbendaharaan itu adalah deposit ya. Jadi dia keluarin deposit emas, perak dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan mengirimnya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dengan engkau, antara ayahku dengan ayahmu. Ini kukirimkan emas dan perak kepadamu, marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Jadi kita lihat, dulu waktu ada tentara Ethiopia menyerang 1 juta prajurit, dia mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya dia bisa menang. Nah saat ini, pada saat Baesa datang mau cari gara-gara, Asa nggak lagi berharap kepada Tuhan, dia berharap kepada Raja Aram. Dia bilang sama Raja Aram ini, kita kan punya perjanjian nih, ayo ini aku kasih emas perak, dibayar. Ini sama kayak lagi cari tentara bayaran. Sebetulnya ya, mercenary. Batalkan perjanjianmu dengan Raja Israel, karena waktu itu Raja Aram juga punya perjanjian dengan Raja Israel. Ada perjanjian ya di sini selanjutnya. Lalu Ben-Hadad, nama Raja Aram itu Ben-Hadad, mendengarkan permintaan Raja Asa, ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel. Dan mereka memukul kalah ya Iyon dan Abel Maim dan segala tempat perbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama. Raja Israel waktu tahu akhirnya nih Raja Aram datang membantu Asa, dia langsung stop pembangunan kota Rama. Selanjutnya, tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu, dipergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Jadi dalam hal ini Asa menang. Tapi menangnya karena dia minta pertolongan kepada Raja Aram. Selanjutnya, pada saat itulah datang Nabi Tuhan Hanani kepada Asa, Raja Yehuda, katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Jadi boleh aja beberapa kota bisa ditaklukkan, lalu Raja Israel itu jadi mundur, enggak jadi memperkuat Rama, tapi dikatakan di sini Raja Aram tetap enggak bisa dikalahkan. Raja Aram tidak bisa ditaklukkan oleh Asa. Waktu dia mengandalkan Raja Aram, maka dia menjadi tunduk kepada Raja Aram. Waktu kita mengandalkan apapun juga selain Tuhan, kita tunduk kepada hal itu. Nah, dikatakan di sini, bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya lebih besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Sebelumnya dia melawan Ethiopia ini. Lalu selanjutnya, ya sampai di situ, mungkin slide selanjutnya tadi ya. Jadi di sini kita bisa lihat Asa sebelumnya dia tuh berharap kepada Tuhan. Setelah 35 tahun jalan, tiba-tiba hatinya beralih. Tiba-tiba hatinya enggak lagi berpaut kepada Tuhan. Kita kembali ke slides. Waktu Asa beralih daripada Tuhan, maka di situ dia ditegur ya. Engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Ada pelajaran demi pelajaran yang kita bisa lihat dari sini. Waktu kita ada di dalam rencana Tuhan, seringkali kita mulai dengan mengandalkan Tuhan, tapi sejalan dengan waktu seperti Asa, kita bisa jadi mengandalkan yang lain. Nah, ini yang kita akan pelajari. Slide selanjutnya ya. Mengapa Tuhan
perlu mencari orang percaya supaya kita mengerti dulu nih. Kenapa Tuhan sampai berkata, jadi setelah ayat itulah baru Hanani bilang gitu ya. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mengerahkan kekuatannya kepada orang-orang yang hatinya teguh kepada dia. Tapi kita lihat Asa hatinya berarti berubah. Dulu dia mengandalkan Tuhan, sekarang dia mengandalkan Raja Aram. Dan akhirnya dia kalah sama Raja Aram. Dia tunduk kepada Raja Aram. Nah kita perlu mengerti sekarang kenapa Tuhan tuh perlu orang, dan dalam hal ini orang percaya. Kita mungkin perlu balik lagi ya. Perlu balik lagi karena kalau kita lihat di Kejadian 1 ayat 28, sejak awal waktu Tuhan menciptakan manusia seturut citra dan rupanya, Tuhan itu mempercayakan satu otoritas kepada manusia atas bumi. Tuhan tuh gak pernah bisa bergerak di bumi ini tanpa manusia. Tahu dari mana? Ayat ini berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas semua yang ada di bumi. Baik di laut, semua yang ada di bumi. Sejak saat itu Tuhan itu memberikan bumi ini kepada manusia. Sehingga walaupun dia utus Musa, dia berikan tongkat, Musa perlu mengangkat tangannya, stretch the hand untuk akhirnya mujizat bisa terjadi. Tuhan tetap perlu orang. Mazmur 115 ayat 16 mengatakan langit itu langit kepunyaan Tuhan, tapi bumi telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Dan kita diberikan tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita apa? Kita perlu tahu, ya tanya dari Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya apa yang terjadi itu manusia menyerahkan otoritasnya kepada iblis. Sehingga kalau kita baca di Roma gitu ya, di Efesus yang ayat-ayat yang pertama, dunia ini sudah dikuasai dan penguasanya itu adalah iblis. Tapi kabar baiknya, Yesus datang, mati, dia tebus semua dosa kita, bayar sakit penyakit kita. Dan bukan itu aja, dia ambil kembali otoritas atas bumi yang sudah diserahkan oleh Adam Hawa kepada iblis. Dan dia serahkan saat ini kepada gerejanya. Dan dia perlu gerejanya untuk dia bisa menyatakan kerajaannya di bumi. Kita tuh dipanggil untuk have dominion. Tadi ya Kejadian 1 ayat 28 itu berkuasalah tuh bahasa Inggrisnya have dominion. Have dominion in your life. Di dalam apapun yang kamu kerjakan, have dominion. Kalau kita dipanggil menjadi guru, have dominion di situ. Kita menguasai hal itu. Kita jadi berkat di situ. Waktu kita diberikan satu usaha, have dominion. Kita harus tahu bahwa kita tuh dikasih urapan untuk dominion tadi itu. Berkuasa atas bumi. Kenapa sih? Karena Tuhan mau pakai hidup kita. Jadi kalau kita bilang, aduh saya gak usah deh terlalu seperti itu berhasil. Saya sederhana aja, yang penting saya cinta Tuhan. Kita lagi membatasi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan perlu orang-orang yang bisa menjadi influence. Kemenangan kita itu kesaksian kita. Dan iblis dikalahkan oleh darah anak domba dan kesaksian kita. Dan itu janji Tuhan. Waktu pada Abraham dia katakan engkau akan jadi berkat ya. Dan engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik dan tidak pernah turun. Jadi kalau jadi orang Kristen yang bilang saya sudah begini aja sederhana biasa-biasa aja. Itu sebetulnya justru keangkuhan. Karena kita berpikir bahwa dengan begitu aja kita cukup. Padahal itu bukan janji Tuhan. Nah kunci kerajaan sorga itu udah dikembalikan kepada kita. Tapi masalahnya waktu hati kita, slide selanjutnya, waktu hati kita itu menipu kita, hati kita beralih daripada Tuhan, kita bisa menemukan masalah seperti yang dialami oleh Raja Asa. Padahal Tuhan tuh mau betul-betul bekerja melalui gerejanya.
Bukan cuma kita diberikan kunci kerajaan Allah, bahkan Kristus, Roh Kristus dalam segala kepenuhannya itu sekarang tinggal diam di dalam kita. Kalau kita bilang, oh saya cuma jadi orang Kristen baik-baik aja deh, yang penting saya mengasihi ya. Karunia-karunia untuk kesembuhan, apalagi membangkitkan orang mati, aduh itu gak perlu deh, itu bukan bagian saya. Nah, kita sedang membatasi Kristus yang dalam kepenuhannya itu ada di dalam kita. Saya waktu 2010 suami saya meninggal 2 hari itu saya berdoa mencoba membangkitkan. Dan waktu dia gak bangkit, saya dulu karena saya gak mengerti, saya jadi tertuduh, kenapa ya Tuhan, apa saya doanya kurang atau apa. Tapi sekarang saya mengerti, setiap orang punya kehendak bebas. Suami saya udah mau pulang, ya sudah. Tapi itu gak menghalangi saya untuk mencoba membangkitkan lagi. Ada orang-orang yang saya percaya mati sebelum waktunya. Karena ada firman Tuhan seperti itu. Nah, waktu kita mengerti kita ini adalah kepenuhan Dia. Artinya apa sih? Bahkan kita tuh harus tahu roh kesembuhan, roh kemenangan, roh kebangkitan, roh yang kaya itu semuanya ada di dalam kita. Ya enggak? Dan kita dikatakan kepenuhan akan Dia, dipenuhi komplit. Ya, saya percaya jemaat ini pasti udah banyak belajar tentang bagaimana roh yang ada di dalam kita itu roh yang sempurna, roh yang lengkap. Kenapa? Karena waktu kita lahir baru, kita itu diciptakan baru. Apanya yang baru? Roh kita yang baru. Roh kita yang 1 Korintus 5 ayat 17 mengatakan siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di bumi ini. Itu sebabnya selanjutnya kita lihat di Yohanes 14 ayat 12. Yesus katakan apa saja yang aku lakukan kamu juga akan percaya kepadaku, melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih lagi. Kita semua dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena memang kita punya roh Kristus di dalam kita. Nah, ini sedikit latar belakang untuk saya menjelaskan slide selanjutnya. Kenapa Tuhan perlu manusia? Dan apalagi dulu sebelum perjanjian, di dalam perjanjian lama, Tuhan itu mencari orang yang teguh hati kepada Dia. Sekarang kita orang percaya perjanjian baru yang dikatakan ada di dalam perjanjian yang lebih baik. Better covenant, better promises. Tuhan tuh perlu kita untuk apa? Menyatakan dirinya. Waktu Dia mau menjamah orang, waktu Dia mau menyembuhkan orang, waktu Dia mau memberkati orang, Dia perlu orang percaya yang mengerti bahwa Kristus ada di dalamku. Kita jadi harus mengerti kenapa kita diberkati. Kita diberkati itu bukan buat diri kita sendiri, untuk kita bisa menjadi berkat. Jadi jangan batas-batasi Tuhan, saya segini aja nanti saya sombong, kita yang harus beresin hati kita. Karena seberapa kita siap, segitu pula lah Tuhan akan memberkati kita. Waktu kita batasin diri kita, ya Tuhan juga gak bisa bekerja. Tapi waktu kita mengerti bahwa Tuhan engkau mau pakai aku. Dan engkau bahkan sudah penuh di dalamku. Apa yang aku perlu ada. Kita bisa bekerja dengan lebih leluasa. Nah, waktu kita udah mengerti sekarang bahwa kita ini diberikan otoritas dan Kristus itu ada di dalam kita, kita perlu mengerti satu hal. Kita dipanggil untuk satu tujuan. Tapi masalahnya memang hati kita akan turut menentukan apakah kita bisa mencapai. Ya. Di sini Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk satu pekerjaan baik yang Allah persiapkan sebelumnya dan Dia mau kita hidup di dalamnya. Pada saat kita mengerti ini, kita tuh akan bergerak dengan iman. Karena apapun Tuhan percayakan kepada kita, keluarga, pelayanan, bisnis, kita tahu ada rencana Tuhan loh. Dan kita tahu ada assignment demi assignment. Saya saat ini Tuhan taruh di dalam hati saya
bahkan sejak 2010 ya, waktu itu saya membantu gereja saya waktu itu untuk membuat sekolah. Tapi Tuhan taruh di dalam hati saya untuk membuat sekolah. Sekolah di mana kita bisa mempersiapkan generasi Kristus, generasi pemimpin. Ada assignment. Seperti Tuhan waktu katakan kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Tuhan perlu setiap kita. Waktu Tuhan perlukan kita, masalahnya adalah kita perlu cek bagaimana hati kita. Tahu kehendak Tuhan, tahu panggilan Tuhan itu belum cukup. Tapi kita juga harus tahu bagaimana Tuhan mau kita menggenapi kehendaknya. Bagaimana Tuhan kehendaki untuk kita menyelesaikan tugasnya. Nah, selanjutnya ya, hati menjadi penting, menjadi kunci dalam hal ini. Karena Lukas 6 ayat 45 mengatakan orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Jadi sebetulnya segala sesuatu ya, apa yang ada di dalam hati kita itu yang akan menentukan kita bisa sampai atau enggak. Kita kemana? Kalau hati kita dikatakan ya yang baik dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Waktu Tuhan punya panggilan, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, maka hati kita itu akan turut menentukan kita bisa sampai menyelesaikan panggilan itu atau enggak. Tergantung dari apa yang ada di dalam hati kita. Kalau hati kita penuh dengan ketidakpercayaan, hati kita penuh dengan kepahitan. Walaupun kita tahu ada rencana Tuhan nih. Tuhan mau pakai aku menjadi pengusaha yang bisa jadi berkat. Tuhan mau pakai aku menjadi guru yang akan bisa membangkitkan generasi-generasi pemimpin di dalam Kristus. Tapi kalau hati kita belum diberesin, ini bisa menjadi masalah. Karena apa yang ada di dalam hati itu yang keluar. Dan seringkali waktu hati kita gak diberesin, kita bisa tahu rencana Tuhan apa, tapi kita bisa lakukannya my way. Kita tahu ya, dulu mertua saya sering banget nyanyiin lagunya My Way gitu ya. Siapa lagunya? Ya. I did it my way. Nah kalau kita udah mau lakukannya dengan cara kita, pada saat itulah hati kita beralih. Seperti Asa tadi. Awalnya dia masih semangat, masih terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu setelah 35 tahun, dia terlalu santai. Akhirnya dia lalai. Dia mengerjakan dengan pikirannya sendiri. Dia pikir, waduh ini Raja Israel datang dan saya mau minta pertolongan jadi sama Raja Aram. He did it his way. Dan waktu kita lakuin dengan cara kita, pada saat itulah kita gak akan melihat hasil. Dan iblis akan mulai mencuri, membunuh, membinasakan. Pertama-tama yang mau dicuri apa sih? Firman Tuhan. Dengan cara apa? Waktu bikin hati kita tuh gak terpaut lagi sama Tuhan. Slide selanjutnya. Nah, kita perlu tahu bagaimana menjaga hati itu bukan tugasnya Tuhan. Ya. Amsal 4 itu ayat 20-23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati ini apa sih? Hati di situ bicara tentang jiwa, kehendak, pikiran, pengertian. Jadi itu adalah tanggung jawab kita nih. Bagaimana kita bisa memastikan kita tidak beralih hatinya dari Tuhan, itu waktu kita jaga hati sebetulnya. Pikiran kita, hati kita, kehendak kita, itu kita yang harusnya jaga. Selanjutnya. Karena hati kita itu yang menentukan bagaimana kita bertindak dan tindakan itulah yang akan menghasilkan kita menang atau kita kalah ya. Tadi ini ayat yang saya ulang lagi di sini. Waktu itu Asa bersandar bukan lagi kepada Tuhan tapi kepada Raja Aram. Nah, hal yang saya mau juga bahas di sini adalah hati itu licik. Dibilang gitu ya. Hati itu licik. Tanpa kita sadari hati kita tuh bisa serong.
Itu bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu hati kita serong. Kalau kita lagi mencintai Tuhan, itu tuh nggak mungkin kan kita memikirkan hal-hal yang bukan dari Tuhan. Tapi karena hati itu licik, caranya itu mulus pelan, subtle. Nah ini yang kita mau sama-sama pelajari selanjutnya. Jadi bagaimana kita perlu tahu bagaimana mempersiapkan hati, ini menjadi kunci. Karena saya percaya ada rencana Tuhan yang besar. Ada satu assignment yang Tuhan akan percayakan kepada gereja di tempat ini. Dan saya percaya waktu gereja di tempat ini mengerti untuk terus berharap kepada Tuhan. Untuk apapun visi yang Tuhan taruh di tempat ini, maka kita akan lihat visi itu tergenapi. Tapi waktu kita mulai beralih dengan berjalannya waktu, hati ini mulai menipu untuk kita akhirnya beralih dan mengandalkan hal-hal yang lain. Disitulah awal kejatuhan. Tapi kita lihat sekarang, apa yang kita harus lakukan untuk kita mempersiapkan hati. Amsal 3 ayat 5-6 mengatakan ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mata Tuhan lagi mencari-cari. Dan dia mau kerahkan kekuatannya. Dia berikan visi kepada setiap kita. Kalau kita gak punya visi, minta sama Tuhan. Buat mata kita melihat. Karena sebetulnya Tuhan sudah sediakan. Tadi Efesus 2 ayat 10 bilang kita adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang ia telah siapkan. Bahkan sebelum dia ciptakan dunia ini. Kalau kita belum tahu, artinya kita yang belum menyediakan waktu yang cukup untuk membangun hubungan sampai Tuhan bisa taruh itu semua kerinduannya di dalam hati kita. Karena itu semua hanya bisa kita dapat waktu kita bangun hubungan. Waktu kita bangun hubungan, kita mulai tiba-tiba dapat. Dan seringkali Tuhan akan pakai juga masa lalu kita gitu ya. Untuk dia bisa pakai kita jadi berkat di situ. Jadi pertama-tama adalah kita perlu kenali dulu setiap jalan-jalannya. Akui dia gitu ya. Akui dia dalam segala lakumu. Akui itu artinya apa sih? Acknowledge bahasa Inggrisnya. Ketahui, kenali. Kenali jalan-jalannya. Waktu kita dapat visi, kita harus terus membangun hubungan untuk kita bisa mengenali jalan-jalannya. Bagaimana cara kerjanya Tuhan? Tuhan gak akan memberkati kita dengan cara kita mungkin menyikut kiri kanan. Tapi waktu kita mengerti cara Tuhan, waktu kita hanya berharap kepada dia, justru disitulah kita bisa dapat kekuatan demi kekuatan. Nah kita perlu mengerti, artinya apa? Kita perlu belajar kenal dia. Hidup kekal itu bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal definisinya Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu kata Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jalannya harus jalan Tuhan. Stop bernyanyi, I will do it my way. Cari, what is your way Lord? Karena caranya Tuhan itu pasti berbeda dari caranya dunia. Caranya Tuhan untuk naik ke atas adalah untuk turun ke bawah, melayani. Waktu Tuhan bilang, engkau akan diberkati waktu apa? Waktu kamu menabur. Saya ingat ya waktu itu saya sedang terus dalam proses mengumpulkan semua dana, saya menyekolahkan anak saya karena waktu saya 2014 saya sekolah lagi ke Amerika karena sebagai dosen harus S3 ya. Jadi saya dapat beasiswa Fulbright, beasiswanya minim ya, nggak cukup sebetulnya untuk bawa anak. Jadi abis itu anak saya akhirnya sekolah di sana. Tapi saya harus cari jalannya Tuhan tuh gimana. Waktu itu saya ingat saya lagi dengar Andrew bilang, kamu mau dapat sesuatu untuk anak kamu menabur ya. Saya mulai menabur. Ada anak siapa yang bisa saya bantu, saya menabur di situ. Untuk saya lihat habis itu luar biasa penyediaan Tuhan. Caranya Tuhan tuh beda dari cara dunia.
Makanya kita harus kenali jalan-jalannya. Karena kalau pakai cara kita lihat wisdomnya dunia, itu nggak akan sampai. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Cari jalannya dia apa. Mau punya rumah, mulai menabur. Ada orang perlu rumah, mungkin kita menabur di situ. Dan kita akan lihat Tuhan dengan cara yang ajaib. Dia akan mulai bawa kita buka pintu, buka kesempatan sampai akhirnya apa yang kita perlukan itu kita terima. Ya, percaya kepada Tuhan, kenali jalannya. Ingat jalan Tuhan tuh seringkali beda. Bukan seringkali mungkin. Ya, wisdom dunia yang mana? Ya, itulah waktu kita ikutin caranya Tuhan, maka kita akan lihat di situ dikatakan kenali, akui dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jalan kita tuh jadi lurus, gak belok-belok. Kita bisa lihat kita terus berkemenangan. Yang kedua, tekun mencari Tuhan. Ya, ini ada ayat di 2 Tawarik ya. Di sini Rehabeam dikatakan ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Tapi bahasa Inggrisnya sebetulnya agak sedikit beda ya. Because he prepared not his heart to seek the Lord. Ini penting untuk kita mengerti bahwa waktu kita mau terus pastikan, kita terus berjalan di dalam rencana Tuhan, kita tuh harus terus memperhatikan hati kita, mempersiapkan hati kita, jangan lengah. Kenapa? Karena iblis tuh berjalan berkeliling mencoba terus mencari-cari kesempatan kapan kita lemah. Dan seperti tadi saya bilang, seringkali itu kalau kita orang percaya tuh gak pernah kan bangun tidur tiba-tiba mau berbuat jahat. Itu gak tiba-tiba muncul. Tapi waktu kita lengah, seperti Daud. Waktu dia lengah, dia gak ikutan perang, dia santai-santai di rumah, dia gak bangun hubungan sama Tuhan. Pada saat itulah iblis masuk. Sampai akhirnya dia berbuat zina dengan Batsheba. Itu sebabnya kita perlu terus prepare our heart. Prepare itu saya cek lagi ya. Artinya itu firmly established. Teguh. Jaga terus hatinya setiap hari. Terus condongkan kepada Tuhan, condongkan kepada firman. Jangan kita mungkin doa pagi hari, mungkin doanya 2 jam, 3 jam. Tapi habis itu pulang, keluar, udah gitu kita berpikir seperti orang dunia. Itu sebabnya tadi ginosko, hidup kekal, itu bicara tentang hubungan yang kita harus punya 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Pastikan hubungan itu enggak putus. Saya suka kasih ilustrasi sama seperti kalau kita angkat telepon, sekarang udah murah ya. Maksudnya kita telepon asal kita punya kuota, wifi, kita bisa pakai WhatsApp terus-terusan tuh enggak ditutup-tutup juga bisa gitu kan. Doa, hubungan sama Tuhan itu bukan waktu kita ada di kamar doa, waktu kita berkumpul ya itu doa juga. Tapi yang dimaksud hidup kekal sama Tuhan itu adalah waktu kita bangun hubungan. Bangun hubungan itu seperti kita telepon, enggak usah ditutup sama Tuhan. Sambil masak, sambil nyetir, terus hatinya kepada Tuhan. Terus pikirannya tuh kepada firman-Nya. Kita boleh aja sambil kerja, sambil apapun. Tapi pastikan hati kita terus connect. Pikiran kita terus nyambung. Untuk kita bisa memastikan pada saat iblis itu terus mencari-cari kan. Kapanpun saatnya itu kita siap. Kita akan terus pakai perisai iman, pedang roh. Mazmur 57 ayat 7 bilang, hatiku siap ya Allah, hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Hatiku siap di sini bicara tentang fix. Hatiku teguh. Hatiku tuh enggak bimbang, hatiku tuh teguh kepada Engkau. Tapi ini harus setiap hari. Ini bukan cuma pas lagi doa semalam suntuk atau doa pagi hari. Hati kita harus terus kita persiapkan buat Tuhan. Setiap saat. Yang ketiga, tidak mendua hati terhadap firman dan janji-janjinya. Ya,
Waktu kita mulai pakai pikiran, logika, itu seringkali membuat hati kita tuh menjadi mendua hati. Dan kita jadi keluar lagi dari cara-caranya Tuhan. Saya mau kasih kesaksian ya. Kemarin ini saya sedang, Tuhan arahkan saya untuk ada menjual satu properti untuk saya membeli properti yang lain. Karena saya percaya melalui cara itu Tuhan akan memakai saya juga untuk melakukan beberapa hal. Dan waktu saya mau beli properti yang lain itu dananya kurang. Nah, jadi saya udah tahu nih, saya belum jual nih propertinya yang satu ya, tapi saya udah bayar dulu, tapi saya dikasih waktu gitu ya untuk bisa melunasi. Jadi saya lagi menunggu untuk properti saya ini terjual supaya saya bisa melunasi properti yang baru yang saya beli. Waktu saya tahu firman Tuhan, engkau tidak perlu berhutang gitu ya. Tapi kekurangannya nggak banyak sih. Jadi kadang-kadang pakai logika manusia, ini gampang gitu ya. Tapi saya tahu saya nggak mau berhutang Tuhan. Saya percaya engkau pertolongannya tidak akan pernah terlambat gitu kan. Saya percaya properti saya ini akan terjual tepat waktunya gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, ini kayaknya deadline-nya udah mau deket nih. Saya mulai pakai pikiran saya, hati saya mulai mendua. Mulai pakai pikiran saya akhirnya, padahal saya sebel, saya tahu ini saya nggak mau nih sebetulnya. Tapi akhirnya saya kunjungi ada satu institusi keuangan untuk saya mau ambil pinjaman. Tapi prinsipnya adalah begitu properti saya terjual, langsung saya tutup. Tapi kan pikiran manusia waktu itu berpikir ya kan nggak ketahuan ya, dan terus ada kabar-kabar segala macam, wah sekarang lagi susah Bu gitu kan, ini lagi susah nih, apalagi saya minta Tuhan harganya segini, saya nggak mau kalau ditawar murah gampang cepet jual, tapi saya nggak mau, saya bilang saya mau harganya segini Tuhan. Tapi saya mulai mendua hati, akhirnya sampai ini hari besoknya tuh saya harus tanda tangan akad kredit. Tapi di situ saya masih nggak damai sejahtera sebetulnya. Tapi akhirnya saya pikir, aduh udah deh, itu karena di luar kota. Jadi saya pikir, aduh saya udah kesini bayar tiket segala macam. Nah pikiran manusia, logika manusia mulai masuk. Tahu nggak saudara, hari ini ya saya udah rencana untuk akad kreditnya besok. Tiba-tiba saya ditelepon sama agent, Bu ada yang mau lihat. Saya bilang, waduh. Beberapa kali ada yang mau lihat tapi belum jadi kan, jadi saya bilang aduh tapi gimana ya, besok saya udah mau tanda tangan nih. Saya bilang aduh, saya pikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa deh, lanjut aja, karena pertimbangan manusia. Akhirnya saya lanjutin kreditnya karena memang orang itu belum bisa lihat, padahal beberapa hari setelah itu orang itu datang terus dia bilang mau ketemu sama pemiliknya. Jadi saya ada di situ, hari itu juga jadi deal, dia kirim uang muka dan saya tuh kayak Roh Kudus tuh cuma tersenyum. Bilang, kamu pakai pikiran kamu sendiri. Ya akhirnya langsung saya bayar lunas, tapi akibatnya saya harus rugi puluhan juta. Karena kelalaian saya, karena saya mulai mendua hati. Di sini bicara, kita nggak boleh mendua hati. Kita harus punya hati yang teguh hanya kepada firman-Nya. Kalau kita mau lihat bagaimana kita bisa menyelesaikan visi Tuhan, apapun janji Tuhan bisa kita terima, tapi with God's way. Nggak my way. Yang keempat, jangan juga kita mengeraskan hati. Kenapa? Karena mengeraskan hati itu dosa. Kalau Tuhan udah ingetin sekali, 2 kali gitu ya, terus aja kita menteng gak mau bertobat juga, hati kita tuh bisa keras untuk hal tertentu itu. Jadi hati manusia itu bukan berarti keras untuk segala hal, tapi untuk area-area, makanya kita cek deh. Ada area-area yang kita belum lihat terobosan, kita cek hati kita tuh dalam hal tersebut tuh seperti apa. Ibrani 3 ayat 8 mengatakan janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun.
3 ayat 10 bilang, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan ini dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Karena waktu kita udah tahu firman, kita mulai terus aja mengeraskan hati. Firman tuh udah ingetin, gini loh caranya. Tapi kita keraskan hati kita. Maka pada saat itulah kita gak jadi bisa sensitif lagi sama tuntunan Tuhan. Kita ngejalaninnya maunya kita. Dan kerugian demi kerugian bisa terjadi. Yang kelima, jadikan damai sejahtera sebagai wasit di hati kita. Saya waktu itu udah tahu hati saya tuh gak damai sejahtera. Tapi logika saya berjalan lebih kuat gitu ya. Aduh udah kesini, nanti kalau gak jadi gimana, saya rugi nih ini segala macam. Padahal harusnya kalau saya taat, saya harusnya bisa paling biaya tiket untuk kembali lagi ke situ. Tapi karena saya gak taat, saya nggak pakai damai sejahtera menjadi wasit. Saya nggak bilang bukan yang berarti nggak bisa mengambil pinjaman. Tapi kita perlu tahu tuntunan Tuhan itu apa buat kita pada kasus tersebut. Saya mau tutup ya. Karena Tuhan kasih visi untuk membuat sekolah. Dan saya kemarin bertanya sama Pak Irwan ya, direktur kita di Karis. Pak, ini kita udah lagi mau membuat yayasan. Dan saya mau meletakkan ada seseorang keluarga yang punya pengalaman, punya pengaruh gitu ya di yayasan. Gimana Pak? Tapi Pak Irwan direktur Karis tuh mengingatkan, itu antara kamu dengan Tuhan. Saya gak pernah bisa kasih jawabannya. Hati kita aja gak tahu ya kan. Hati manusia itu licik. Kita sendiri suka gak tahu hati kita. Itu sebabnya kita perlu terus bangun hubungan sama Tuhan. Karena bisa jadi itu benar untuk kalau memang itu dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan berkehendak menetapkan hal yang lain, artinya kalau kita terus jalan pakai cara manusia, maka kita sedang menggenapi rencana Tuhan, tapi dengan cara kita. Dan itu gak akan menghasilkan. Itu bahkan bisa menjatuhkan, itu bisa meruntuhkan. Dan berbagai macam masalah bisa terjadi di depan. Sekarang apa visi Tuhan buat setiap kita? Cek hati kita. Pastikan hati kita tuh hanya tertuju kepada Tuhan. Hati kita tuh melekat kepada Dia. Kita siapin hati kita untuk terus peka sama jalan-jalannya aja. Dan jangan mengeraskan hati. Jangan pakai pikiran. Jangan pakai logika manusia. Jangan dengarkan hikmat dunia. Berbahagialah orang yang hatinya mau hanya tertuju kepada Tuhan. Dan jadikan damai sejahtera itu wasit di hati kita. Waktu kita mau cek, mana Tuhan? Itu kita gak bisa tanya orang kadang-kadang. Karena untuk mencapai satu visi Tuhan, itu spesifik konteksnya kita. Kita gak bisa pakai pengalaman orang lain, kita gak bisa dengarkan kata orang lain. Nasihat itu boleh aja. Tapi yang kita perlu dengar adalah apa kata Tuhan. Karena Dia yang akan menetapkan langkah kita satu persatu. Dan kita akan pastikan kita akan menyelesaikan rencana Tuhan. Kita akan menggenapi visinya. Kenapa? Karena Tuhan perlu orang. Tuhan perlu orang. Berapa banyak orang yang masih perlu mendengarkan firman Tuhan. Dia perlu melihat kesaksianmu. Dia perlu melihat bagaimana Tuhan akan pakai hidupmu untuk menjadi berkat. Mari sama-sama, satu hal yang kita perlu pastikan. Biarlah hati kita tetap tertuju kepada Dia. Karena Dia gak cari apa yang kita punya, apa kemampuan kita, seberapa besar harta kita. Tapi Dia cuma mau cari orang yang hatinya hanya dan hanya tertuju kepada Dia. Dan hanya dengan cara itu gereja bisa menjadi berkat. Karena kita akan pastikan apapun yang Tuhan percayakan. Efesus 2 ayat 10 tadi. Kita adalah ciptaannya. Diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk satu pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan. Bahkan sebelum dunia ini jadikan. Dan Dia mau kita berjalan di dalamnya.
Mari kita berjalan dengan memperhatikan hati kita, memastikan hati kita hanya tertuju kepada Dia. Mari saya undang kita semua berdiri dan kita pejamkan saja mata kita. Saya undang tim musik. Mungkin hari ini adalah hari yang terbaik kalau kita mau bertobat. Mungkin ada dari kita yang mengalami apa yang saya alami kemarin. I want to do it my way. Tapi hari ini, pagi hari ini, kita akan sama-sama berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau matamu menjelajah seluruh bumi, mencari orang yang bisa Engkau limpahkan kekuatanmu, biarlah aku mau mempersiapkan hatiku Tuhan. Aku mau memastikan rencanamu boleh digenapi melalui hidupku. Terima kasih Tuhan. Mulai berkata-kata kepada Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau serahkan Tuhan seluruh fokus kami, pikiran kami, kehendak kami Tuhan, emosi kami, semuanya biarlah tertuju hanya kepadamu Tuhan. Karena kami mau pastikan hati kami hanya tertuju kepadamu. Kami mau pastikan hati kami teguh kepadamu Tuhan. Sehingga sungguh melalui hidup kami Engkau boleh menyatakan kuasa-Mu. Melalui hidup kami Engkau boleh menyatakan kasih-Mu. Dan melalui hidup kami setiap visi-visi kerajaan sorga boleh digenapi. Kami percaya Tuhan ini waktunya Tuhan gereja bangkit dalam satu pewahyuan. Di mana Engkau sedang mencari orang untuk mengerahkan kekuatan-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan untuk kami boleh menyelesaikan
menyampaikan apapun visi yang kau berikan. Dan kami mau pastikan biarlah hari-hari ini hati kami mau kami bereskan Tuhan. Hanya fokus kepada jalan-jalan-Mu. Hanya fokus kepada firman-Mu dan janji-janji-Mu. Sehingga kami boleh lihat Tuhan, we will do your vision your way. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Dan biarlah Roh Kudus Engkau yang meteraikan firman kebenaran ini akan menjadi satu kehidupan, satu dimensi roh yang akan memampukan kami menghidupinya. Sehingga kami boleh lihat Tuhan hari-hari ini kemenangan demi kemenangan. Oh, penggenapan janji-janji Tuhan boleh kami lihat. Oh, visi yang tadinya kelihatan jauh Tuhan, kami akan mulai mencapainya Tuhan. Kami akan lihat pintu-pintu yang terbuka. Kami akan lihat jawaban-jawaban doa. Kami akan lihat kuasa dan kasih-Mu dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau lihat mujizat demi mujizat terjadi. Karena apa yang tadinya kami gak pernah pikirkan, mata kami gak pernah lihat, telinga kami gak pernah dengar, kami tahu Engkau sudah sediakan. Karena di dalam Kristus kami lengkap. Di dalam Kristus segala berkat rohani telah Engkau berikan kepada kami. Dan kami mau pastikan kami berjalan di dalamnya. Hati kami tertuju hanya kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami mau katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan pada siang hari ini. Mari sebelum kita memberi, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan. Biarlah setiap kami bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami boleh melakukannya dalam hidup setiap kami dan menghasilkan buah yang manis ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami akan memberi lewat berkat yang sudah Tuhan beri. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau. Memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang tak
Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 3 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Yolanda Vergina, dan perjamuan kudus dilayani oleh Pastor Iwan Wijaya. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 10 September 2023, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Dieter Nicholas. Ibadah ini akan disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 17 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Hana Gultom. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. Ibadah Raya GBI Wow, Minggu 24 September 2023, firman Tuhan disampaikan oleh Pastor Tamara Geraldine. Ibadah ini disertai dengan ibadah anak. With all my soul I sing your praises. With all my life I will surrender. With all my heart I worship you. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Forever I will sing of the blood that set me free. Only Jesus. Abigail untuk maju ke depan. Ada anak youth kita ya, Abigail next week dia akan sekolah ke Jepang. Boleh minta mami papinya maju yuk, Om Iwan maju, kita doain. Saya percaya Abigail gak kebetulan hari ini datang ke tempat ini. Boleh dengerin firman Tuhan melalui Pastor Hana ya, bahwa the future is in your heart ya. Yuk mana mami papinya, Bapak Ibu, yuk kita bangkit berdiri. Tadi pagi saya baru dengar kata tehila bukan tequila. Itu waktu kita arahin tangan kita ke depan. Tanda kita sepakat. Tanda kita setuju. Ya, kita mau sepakat sama Tuhan. Kita mau bersepakat sama-sama doa buat Abigail. Ya, bahwa Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik di dalam hidupnya. Tadi pesan Tuhan ya, Cik, bersungguh hati cari dia. Tuhan udah sediakan semuanya yang terbaik. Melalui apa yang kau punya sekarang, justru kau bisa melihat betapa Tuhan itu setia. Betapa Tuhan itu luar biasa buat engkau. Mungkin keadaanmu boleh terbatas, orang tua terbatas, tetapi engkau punya Tuhan yang tanpa batas. Oleh karena itu serahkanlah seluruh masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Tadi Antiola juga dapat pagi Amsal 3 ya, bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah mengandalkan kekuatanmu sendiri. Acknowledge Him in all your ways, maka Dia akan meluruskan jalan-jalanmu. Yuk kita arahkan tangan kita buat Abigail Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat anak kami Tuhan. Kami mengasihi dia Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan lebih lagi mengasihi dia. Bahkan bukan cuma mengasihi dia, tetapi Tuhan punya rancangan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Bahkan apa yang tidak pernah terpikir oleh dia, itulah yang Tuhan sudah sediakan buat dia. Tuhan, biarlah anak ini terus bersungguh hati kepadamu. Biarlah dia terus mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Dan Tuhan berjanji bahwa dia akan terus naik dan naik. Dia akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan she is more than conqueror Tuhan. Terima kasih buat anak ini, kami memberkati kehidupannya. Kami memberkati studinya. Kami memberkati perjalanannya. Kami memberkati pergaulannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami akan mendengar dan kami akan melihat setiap benih firman Tuhan yang sudah ditabur di dalam kehidupannya. Itu akan bertumbuh, berbuah lebat bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Aku
Aku berdoa tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan bahwa roh yang ada di dalam dia itu jauh lebih besar dari apapun yang ada di luar dia. Terima kasih Bapa, biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada buat dia, buat kedua orang tuanya. Anak ini aman di dalam tangan-Mu, anak ini terjamin di dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Thank you. Puji nama Tuhan, kita terus bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Amin. Saudara diberkati, amin. Dan diberkati, boleh diberikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Percaya kita semua bangkit bersama-sama. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, Mari sekali lagi sama-sama kita berkata, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji Lu. Hallelujah, hallelujah, puji Lu. Hallelujah, puji Lu. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat ibadah kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih betapa besar kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, dari situ akan terpancar kehidupan. Biarlah hidup kami menjadi berkat, menjadi terang buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Kami memberkati Ibu Hana Gultom yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau terus akan menyertai dia. Lewat hidupnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang dia kerjakan Tuhan sertai. Bahkan Tuhan terus akan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Dia akan terus naik dan tidak pernah turunnya Tuhan. Sehingga kami akan melihat lewat kehidupannya banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat ibadah kami siang hari ini. Kami memberkati setiap umat Tuhan yang datang siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu beserta dengan kami. Kami ucapkan berkat atas rumah tangga kami, hubungan suami istri, orang tua kami, menantu kami, cucu kami, anak kami Tuhan diberkati Tuhan. Bahkan anak-anak kami punya masa depan yang indah di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami kerjakan semuanya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, biarlah kami bisa menjadi berkat Tuhan buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami percaya dan kami katakan yang sakit hari ini sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan hari ini mereka mendapat kelegaan, mereka mendapat kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami memberkati Kuningan City ya Tuhan. Terima kasih untuk Kuningan City Tuhan, yang memberikan tempat untuk kami beribadah ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tempat ini menjadi berkat Tuhan. Bahkan banyak orang-orang datang beribadah di tempat ini ya Bapak. Kami memberkati Pak Kris Tuhan. Engkau terus sertai dia Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami diberkati Tuhan. Kami ucapkan berkat buat Indonesia, buat kota kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Dan sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, arahkan hati dan pikiran kita dan mengangkat kedua tangan kita. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.